Minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah. Marilah kita mengawali majelis ilmu ini dengan memanjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, Allah yang telah memberikan kita rezeki yang halal, Allah yang telah memberikan kita ilmu yang bermanfaat, Allah yang memberikan kita anak-anak yang soleh maupun yang soleha. Begitu juga suami yang soleh maupun istri yang soleha. Allah juga telah memberikan jabatan kepada kita. Allah memberikan tanggung jawab untuk kita. Dan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah membalas kebaikan kita ini dengan kebaikan yang berlipat di surga Allah kelak. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kita berharap dan berdoa kepada Allah, semoga kebaikan kita pada hari ini, sedekah kita pada hari ini, puasa kita pada hari ini, perbuatan baik apapun amal soleh yang kita lakukan hari ini, kita berdoa semoga Allah menerima amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Beliau adalah kecintaan kita, beliau adalah suri tauladan bagi kita. Semoga Allah mengumpulkan kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, kalau tidak salah pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang surah An-Nur, tepatnya tentang berita bohong atau yang sering kita sebut sebagai fitnah terhadap ibunda Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Dan berita kesucian Aisyah langsung dari langit, bukan langsung dari manusia. Itu membuktikan bahwa jangan pernah ragu terhadap kebaikan kita. Jangan pernah ragu dengan kejujuran kita. Jangan pernah ragu dengan kesucian kita. Biar bagaimanapun manusia ingin menutupnya, tetap Allah akan memberikan jalan yang terbuka untuk kita. Mereka berusaha menutupi bahkan menfitnah buruk terhadap ibunda Aisyah, tapi Allah memberikan kabar bahwa Aisyah adalah orang yang suci. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, lanjutan ayatnya yang kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang sering terjadi memahami ayat ini terbagi dalam dua kelompok besar tentang ayat ini. Ayat ini adalah surah An-Nur ayat 35. Pian boleh cek di Android pian. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu nurus samawati wal ardh
Masalu nurihi kamishkatin fiha misbah. Al-misbahu fi zujajah. Az-zujajatu ka'annaha kawkabun durri yuqadu min syajaratin mubarakah. Zaitunatin la syarqiyyati wala gharbiyah. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu nar. Nurun ala nur yahdillahu li nurihi man yasha. Wallahu bikulli syai'in. Wa yadribullahu al-amsala linnas wallahu bikulli syai'in alim. Kalau terjemah perkataannya, Allah adalah cahaya langit dan bumi, tetapi diberikan dalam kurung. Kalau pian baca di dalam terjemah, Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Padahal kalau diterjemahkan perkata, itu adalah Allah. Allah itu adalah mubtada, nurnya adalah khobar. Artinya yang pertama dan yang mengkabarkan sebelumnya. Jadi Allahu nurus samawati wal ardh. Kalau diterjemahkan harfiah, Allah adalah cahaya langit dan bumi. Lalu terjadilah kompleksitas permasalahan. Yang pertama, kalau sekiranya kita menerjemahkan Allah adalah cahaya langit dan bumi, maka kita menyamakan Allah dengan makhluknya. Makanya kalau pian baca buku terjemah, maka ditambahi dalam kurungnya pemberi cahaya langit dan bumi. Lalu pian konteks, oh, Allah yang memberikan cahaya, bukan Allah adalah cahaya. Nabi Muhammad SAW melihat Allah Subhanahu wa ta'ala, tapi tidak mampu melihatnya karena cahayanya yang begitu besar. Kebaikan Al-Quran, jalan ini selalu dikonotasikan dengan cahaya, nur. Malaikat tercipta dari cahaya, nur. Sementara iblis tercipta daripada nar, api. Bapak dan Ibu sekalian dan dirahmati Allah, akan ulun jelaskan sedikit sebelum ulun membahasnya. Buya Hamka, kalau pian baca di dalam tafsir Al-Azhar, Buya Hamka menafsirkan Allahu nurus samawati wal ardh. Allah adalah pemberi cahaya langit dan bumi. Itu memiliki dua arti, Pak. Alam semesta ini mengibaratkan segala sesuatunya memerlukan cahaya Allah. Segala sesuatunya memerlukan cahaya Allah. Itu ibarat manusia, Pak. Pian tahu piramida yang kuburannya mumi-mumi Firaun. Pian datang ke piramida itu, adakah ketakutan pian? Wah, ini Firaun. Kuburan kita bebayanya jati hanga. Firaun kubahnya gunung benar. Adakah ketakutan? Tidak ada. Saddam Hussein, Muammar Gaddafi, siapapun misalkan, pembesar-pembesar kaum, kalau mereka sudah jatuh, kita akan ke tempat mereka, maka tidak terasa apa-apa lagi. Himmahnya enggak ada. Kata Buya Hamka, alam semesta ini adalah memerlukan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bunga yang mekar memerlukan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala. Segalanya memerlukan cahaya Allah Subhanahu wa ta'ala.
Makanya intinya dari alam semesta ini adalah cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, sebelum ulun bahas maksudnya. Lalu masalun nurihi, perumpamaan cahaya dari Allah itu, kamishkatin fiha misbah. Pian tahu miskah? Ada yang banyak menafsirkan, ada yang mengartikan miskah ini adalah lentera, tapi banyak yang mengartikan, pian tahu lubang enggak Pak? Kamishkatin fiha misbah. Jadi ada lubang, yang lubang itu tidak tembus. Jadi misalkan contoh apalah, tuh ada lubang, lalu di sana ada lubang, dari lubang sana ke lubang sana tembus melihat. Nah, miskat adalah satu lubang yang pian langsung melihat misbahun, artinya lentera. Lalu disebutkan apa? Di dalam lentera misbah itu fihi jujajah. Di dalam lampu itu ada kaca. Nah, ini bahasa Quran nih, bahasa alegoris, Pak. Bahasa sastra yang tinggi. Jadi ketika ada lubang, ini diumpamakan pala. Lalu kita melihat lubang itu, di lubang itu ada lampu, dan di dalam lampu itu ada kaca. Lalu apa? Ajuzazatu ka'annaha kaukabun, dan di dalam dan kaca itu seakan-akan bintang mutiara. Jadi di dalam lampu itu, nih kalau ibaratkan, nih lampu Pak, di dalam lampu itu ada kaca. Lalu kaca itu kilaunya bagaikan bintang mutiara. Kilaunya kaca itu Pak. Lalu apa? Yuqadu min syajaratin mubarakah, dinyalakan dengan minyak dari pohon yang banyak berkahnya. Lalu ada nyalanya, dan nyalanya di dalam kaca itu berasal dari minyak. Jadi ini kaca, ini lampu, dalam lampu ada kaca, di dalam kaca itu ada minyak. Minyak apa? Dinyalakan minyak itu min syajaratin mubarakah, dari pohon yang diberkahi. Zaitunatil la syarqiyati wala gharbiyah, dari pohon zaitun yang tumbuh tidak di sebelah timur, tidak di sebelah barat. Kayak Papa minyaknya, oh ini minyak langka. Kalau masih Jakarta minyak langka Pak? Oh masih lah. Ini minyak Pak minyak satu-satunya dari pohon zaitun yang tidak di sebelah barat, sebelah timur. Artinya ketika matahari terbit langsung memberi cahaya kepada pohon itu, dan ketika matahari terbenam cahaya yang terakhirnya adalah di pohon itu. Ini pian mun bekaji di mana nih? Nih wallahu a'lam. Ini Allah mengumpamakan. Adakah pohonnya? Wallahu a'lam. Ya. Kalau pangpian hendak bercari minyaknya supaya luka misalkan langsung sembuh, tuh ken aja pian bercari-cari itu. Hebatnya minyak ini Pak, apa? Yakadu zaituha yudi'u walau lam tamsas sunar. Dan minyaknya saja hampir-hampir menengah terang walau belum dinyalakan dengan api. Jadi minyaknya aja mampu membuat tarang nih. Baru minyak belum dinyalakan lagi. Nurun ala nurin, cahaya berlapis cahaya. Minyaknya sudah menyala, tambahi api, nurun ala nurin. Paham lah pian maksudnya lah? Contoh lah, ini lampu pian nyalakan lilin,
Itu bukan nurun ala nurin. Tapi nurun ala nurin itu ketika itu bercahaya ditambah cahayanya nurun ala nurin. Dari yang satu itu kita kan bertambah cahaya nih. Satu, banyaknya. Ini nurun ala nurin kada. Nang nurin ala nurin tuh yang satu bahan, dari bahan itu akan bertambah cahayanya. Itulah yang Allah maksud nurun ala nurin. Ulun ulangi lagi sekali pelah. Ketika ada miskat, lubang yang tidak tembus itu, ada lentera, ada lampu lentera. Di dalam lentera itu ada kaca. Di dalam kaca itu ada minyak yang menerangi, yang bahkan minyaknya saja sangat terang walaupun belum dinyalakan api. Yahdillahu linuri, Allah membimbing cahayanya kepada siapa yang dikehendaki. Wa yadribullahul amsala linnas, dan Allah memperbuat perumpamaan bagi manusia itu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Dah, terjemahannya sampai di situ. Sekarang kita membahas maksud dari ayat ini. Ada, kata ulun tadi, ada dua golongan yang terpisah memahami ayat ini. Ada yang mengatakan bahwa nurun ala nurin, cahaya Allah di atas cahaya Nur Muhammad. Ayat ini dikatakan adalah pembicaraan mengenai Nur Muhammad. Tapi menurut ulama hadis-hadis tentang Nur Muhammad adalah banyak yang maudhu. Menurut ulama, ini bukan menurut ulun lah. Mun pian hendak menggugat ulun, gugat ulama aja. Kadu saya gugat ulun. Kenapa? Karena akidah harus berawal dan berasas dari dalil yang sahih. Akidah. Malah ingatakan akidah. Kalau kita bicara akidah, maka kita harus bicara Al-Quran dan sunnah yang sahih. Kalau bukan akidah, seperti misalkan keutamaan fadhail, maka ulama banyak yang membolehkan dari hadis dhaif. Fadhailnya bukan asasnya. Paham lah maksudnya apa lah? Fadhailnya. Karena jangan terpaling Ustaz Awad jangan bolehkan hadis dhaif aja. Nah, itu salah tafsir tuh. Nang maksud ulun adalah fadhailnya. Imam Nawawi mengatakan seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, berakidah di dalam Islam berasas dari Al-Quran dan Sunnah yang sahih. Kalau pian tanya, apakah Nur Muhammad itu akidah kepada orang yang meyakininya? Kalau mereka katakan akidah, berarti orang yang tidak meyakininya dibilang sesat. Kalau ada orang yang meyakininya, maksudnya boleh aja, berarti itu lain akidah. Ya lho Pak. Contoh, pian boleh percaya hari akhir, boleh tidak? No, wajib percaya. Pian wajib percaya surga neraka? Wajib. Ada yang mengatakan kada itu khilafiyah, itu hamput lawan kopiah aja pakai orang tuh. Kada. Perkara akidah adalah perkara yang asasi. Itu golongan yang pertama. Golongan yang kedua adalah golongan yang meyakini nur ini yang dimaksud ini adalah hidayah Allah. Dan itu paling banyak di tafsir-tafsir. Pian mau sebut apa? Ibnu Katsir. Pian mau sebut siapa? As-Sa'di. Mau tafsir Kementerian Agama, mau tafsir Quraisy Shihab, itu rata-rata adalah tentang hidayah Allah. Berarti yang dimaksud
nurun ala nurin, itu adalah hidayah Allah. Apa maksudnya? Di dalam manusia ini sudah ada perangkat daripada hidayah Allah itu. Namun ketika hidayah itu masuk di dalam jiwanya, nurun ala nurin. Paham pian maksudnya lah? Jadi di dalam jiwa manusia ini sudah ada perangkat hidayah, sudah ada tempatnya, yaitu apa? Hati manusia. Ketika hati manusia itu ditambah hidayah, lalu nurun ala nurin. Jadi dia cahayanya berlapis-lapis. Paham maksudnya apa? Oke. Sekarang akan ulun jelaskan kisahnya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Ada satu sahabat Nabi yang bernama Abdullah ibnu Abu Umayyah ibnu Mughirah. Ini bukan Walid bin Mughirah yang ulun kisahkan sebelumnya, bukan. Ini keluarganya. Abdullah ibnu Abu Umayyah. Ada yang mengatakan riwayat ayahnya adalah Huzaifah bin Mughirah. Siapa ibunya? Ibunya adalah Atikah waktu ini. Mun pian bisi anak perempuan bagus ngarannya Atikah. Ini adalah Pak Bibi Rasulullah, karena dia adalah anak daripada Abdul Muthalib. Jadi Bibi Rasulullah. Ding sanak ayah Nabi. Punya anak namanya Abdullah ibnu Abi Umayyah. Siapa ding sanak daripada Abdullah ini? Salah satu istri Nabi, namanya Ummu Salamah. Jadi Abdullah ini siapa, Pak? Bahasa wahininya ipar. Ujur orang Matarpura ipar. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, Abdullah bin Abu Umayyah nih disebutkan salah satu asyaddu aduwwal li Rasulillah, salah satu di antara orang yang ketat memusuhi Rasul. Orang yang ketat memusuhi Rasul. Jadi siang tadi ulun mencari materi tentang tema ini, lalu ulun tertarik dengan tokoh ini. Akan ulun ceritakan kisahnya. Ketika Abu Thalib sekarat, ternyata ada 4 orang yang mengunjunginya. Ini lagi sekarat nih. Yang pertama adalah Rasulullah. Yang kedua adalah Abu Jahal, Amr bin Hisham. Yang ketiga adalah Abdullah ibnu Abu Umayyah. Yang keempat adalah Al-Musayyib disebutkan. Apa yang terjadi? Mereka bertiga inilah Abu Jahal, Abdullah bin Abu Umayyah, dan Al-Musayyib yang mencegah Abu Thalib untuk bersahadat. Terutama Abu Jahal. Itu kalau usah dikisahkan lagi. Abu sudah, abahnya. Abdullah sama. Tapi apa yang terjadi? Ketika Allah memberikan hidayah, Abdullah bin Abu Umayyah nih masuk Islam. Bagaimana prosesnya? Ketika orang-orang kafir Quraisy itu sudah mulai kehilangan kekuatan karena mereka melanggar perjanjian Hudaybiyah. Lalu berangkatlah 2 orang. Yang pertama Abu Sufyan, yang kedua Abdullah bin Abu Umayyah. Orang yang terpandang dua-duanya. Sampailah mereka belum masuk Madinah, mereka meminta
kepada Ummu Salamah. Karena yang datang ini adalah saudara kandung Ummu Salamah. Apa katanya? Wahai saudariku, sampaikan aku ingin bertemu dengan Rasul. Ingin berbaiat dengan Rasul. Ingin bertemu Rasul. Belum menyatakan masuk Islam, ingin bertemu dengan Rasul. Lalu Ummu Salamah berkata, "Ya Rasulullah, di luar Madinah ada anak pamanmu dan saudara istrimu dan juga sepupumu. Ipar lawan sepupu dari ibu, Abdullah bin Abu Umayyah. Kalau Abu Sufyan sepupu Nabi, anak paman." Apa kata Nabi? Nabi berkata, ini ulun bukakan dulu lah. Apa kata Nabi? La hajata fina. Kerja keperluannya. Ujian Nabi. Kerja keperluan. Lalu apa kata Nabi? Amma ibnu ammi fahataka irdi. Adapun anak pamanku itu telah merusak kehormatanku. Lalu apa? Wa amma ibnu ammati, dan sepupuku dari pihak ibu, maksudnya Abdullah bin Abu Umayyah. Apa dia kata? Faqala li bi Makkah. Dia pernah mengatakan sesuatu kepadaku, sakit. Pengen tahu apa yang dikatakan Abu Abdullah kepada Rasulullah? Kata Abdullah bin Abu Umayyah kepada Rasulullah, disebutkan di dalam Al-Quran, "Hai Rasul Muhammad, kalau kau benar-benar Rasul dan kau ingin kami beriman, maka jadikanlah di tempat ini ada sumber mata air yang memancar." Itu diabadikan di dalam Al-Quran. Dalam surat Al-Isra, "Lan nu'mina laka hatta tafjura lana minal ardi yanbu'an." Kami tidak akan beriman kepadamu sampai engkau akan membuat sumber mata air yang memancar untuk kami. Rasulullah terpukul dengan perkataan itu. Rupanya membekas. Jadi kalau ada orang yang pernah berkata kasar dengan pian, ya bisa jadi kita tidak mampu menghapusnya karena itu senantiasa membekas. Ada yang pian mengatakan kada becus, lalu tiba-tiba minta tolong, turang kada tahu di diri. Tapi Abdullah bin Abu Umayyah dibujuk lagi. Lalu Abu Sufyan berkata, kami akan pulang ke Mekah tanpa membawa bekal sedikit pun, sehingga kami akan mati kelaparan di tengah perjalanan. Kata Abu Sufyan. Mendengar itu, Nabi iba. Nabi bertemu lah dengan Abdullah bin Abu Umayyah dan segala macam. Lalu mereka masuk Islam. Dalam riwayat yang lain, akhirnya Abu Sufyan masuk Islamnya di peristiwa Fathu Mekah. Bapak dan Ibu sekalian, apa yang terjadi? Ketika dia langsung masuk Islam, dia langsung jihad. Dalam beberapa kali perang, dia mati syahid. Makanya sebaik-baik orang itu adalah baik di penghujungnya, kata Rasulullah. Sebaik-baik manusia adalah baik di penghujungnya. Memancar hidayah, nurun ala nurin, di hati Abdullah bin Abu Umayyah, sehingga dia tidak takut apapun. Dia berperang, mati syahid. Pertanyaannya, yang kita cari selama ini apa?
Apa? Jangan-jangan kita menginginkan hidup itu mati di ranjang, selesai. Kita lupa. Ternyata di penghujung hidup kita, ternyata kita menjadi tidak ingat lagi diri kita. Bekami sembarangan, bahera sembarangan, anakku cacang kucirap, mau anak masuk kakannya ke panti jompo. Pian kada ingat lagi jalan, semua orang didadahi. Padahal bahari apa? Orang je melihat sidin takutan, melihat sidin bercium tangan. Wah ini dadah sorongan. Pikun, kada tahu diri lagi. Itukah akhir yang pian inginkan? Lantas pertanyaannya, kita ingin akhir hidup kita nih apa? Ada orang yang ingin hidup, akhir hidup dia sambil mengaji. Bismillah. Meninggal. Allahu Akbar. Ada orang yang lagi sholat. Allahu Akbar. Ada orang yang lagi khutbah. Allahu Akbar. Ada orang yang lagi haji. Allahu Akbar. Tapi ada yang di rumah sakit. Ada yang sambil sakitnya dan lain sebagainya. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin itu sekedar pukulan pelajaran bagi ulun pribadi dan pian-pian. Berapa banyak ada beberapa yang dulu orang baik dan hafiz Quran, tapi penutupnya tidak baik. Ya kan? Ada yang murtad, dulunya mengatakan diri ulama, murtad. Maka sebaik-baik manusia adalah baik di penghujung hidupnya. Bapak dan Ibu sekalian, itu adalah Abdullah ibnu Abu Umayyah Al-Mughirah. Itu adalah pelajaran bagi kita. Yang kedua, Bapak dan Ibu sekalian, kalau seseorang sudah mantap hidayahnya, dengan apapun dia tidak akan pernah redup dan menjadi gelap bagi sekitarnya. Itulah yang dikatakan Buya Hamka. Kalau pelita tauhid itu menyala-nyala dalam jiwa seseorang, maka dia tidak pernah takut mati. Tidak pernah takut mati. Yang kedua, kalau sudah nurun ala nurin di dalam jiwanya, dia mampu menyinari sekelilingnya. Bahkan belum dinyalakan saja, dia sudah. Ibarat kata nih pala, ada orang muda belum sekolah saja dia sudah bermanfaat, apalagi sudah selesai sekolah. Lalu dia memberi manfaat, menyinari. Buat apa seorang mukmin lalu orang lain lari daripada diri kita? Berarti kita tidak menjadikan hidayah ini menjadi penerang bagi yang lain. Kita berilmu, sekolah tinggi, hebat, tapi kita tidak mampu menerangi yang lain. Kita lilin, kita menerangi yang lain, tapi kita hancur. Atau kita menerangi diri kita. Maka ada cerita, Pak. Ada seorang yang buta membawa lentera. Lalu orang yang melihat bertanya, "Kau buta bawa lentera." Aneh kan? Seorang buta bawa lentera. Dia nitip kepada anak-anaknya, "Tolong nyalakan aku pelita, aku bawa jalan." Dia sambil. Lalu orang yang melihat bingung.
Ada apa gerangan seorang buta jalan di malam hari, dia pakai tongkatnya membawa pelita. Orang bilang akan ini perbuatan sia-sia. Sia-sia ada Pak? Iyalah. Pian pasti akan mengatakan sia-sia sebelum mendengar dialog ini. Lalu orang yang melihat itu berkata, Bapak kan buta. Untuk apa lentera? Lentera ini bukan untuk aku, tapi lentera ini bagi mereka yang ingin mengambil jalan terang di jalan ini. Lentera ini tidak bermanfaat untukku. Semua adalah gelap. Tapi lentera ini adalah bermanfaat bagi mereka di dalam kegelapan. Itulah seorang mukmin. Digambarkan di dalam nurun ala nurin. Ini adalah bagaikan seorang mukmin yang kuat. Hidayahnya mantap di dalam jiwanya. Dan dia mampu menerangi manusia yang lain. Buat apa kita beriman kuat, hebat, tapi kita memberi kegelapan kepada manusia yang lain? Sia-sia. Tapi kita orang yang beriman, orang yang memberikan cahaya bagi sekitarnya. Ya, karena apa? Supaya orang melihat inilah cahaya Islam. Kita ingin masuk surga sama-sama. Bukan cuma ulun hendak masuk surga, tapi ulun menghendaki pian hendak masuk surga. Itulah hakikat dia menerangi orang lain. Ini contoh Pak. Ketika ulun mengatakan orang lain kafir, orang lain sesat, lalu ulun hindari, berarti ulun sedang menginginkan masuk surga sendirian. Ya kan? Masa tega orang mukmin mau saudaranya masuk neraka? Coba pian lihat di dalam hadis, ada orang mukmin di hari kiamat memanggil temannya. Itu tanda walaupun di dunia dia tidak mampu menerangi temannya, dia akan panggil temannya di akhirat. Itu mukmin. Ini kada beda sedikit, beda masjid, beda mazhab, beda pemikiran, lalu gelap semuanya anpe. Nah, ulun ini kan insya Allah pala kita puasa hari Sabtu kalau Pak. Kenapa ulun mengatakan insya Allah Pak? Karena yang tahu esok apa yang terjadi. Insya Allah Sabtu. Lalu apa jar nang fanatik? Kam mun kada puasa Sabtu, awas kam. Pah. Ulun mau kibar-kibar semangat nah. Ini berbeda apa? Ulun santai aja. Kan di dalam bahasa itu kita tarkul jawabi indal jahili jawabun. Tidak menjawab bagi orang bodoh adalah jawaban. Tidak menjawab orang bodoh adalah jawaban. Jadi ada orang nongke sebut takun macam diam aja. Tarkul jawabi indal jahili jawaban. Tidak menjawab bagi orang bodoh itu adalah jawaban. Karena pasti orang bodoh tuh kalau kita kan jawab pasti gini. Oh, karena kau jawab kah? Makanya kan bisa dijawab. Kelihatan bodohnya orang itu. Bapak dan Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Selanjutnya, ini yang menarik. Kenapa ayat yang lanjutannya, Pak? Fi buyutin adinallah
an turfa'u wa yuzkaru fiha ismu yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asar. Rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an zikrillah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah yakhafuna yawman tataqallabu fihi al-qulubu wal absar. Ulun ajan dulu Pak, ulun jelaskan sedikit Pak. Silakan Pak ajan dulu Pak. Langsung aja kah? Oke. Ketika Allah menjelaskan bahwa perumpamaan orang yang mendapatkan hidayah itu bagaikan dia lentera yang minyaknya mampu terang walaupun belum dinyalakan. Dia menerangi yang lain. Lalu Allah berfirman apa? Fi buyutin adzinallahu an turfa'u wa yuzkaru fiha ismuh. Dan cahaya itu di rumah-rumah yang di sana telah diperintahkan Allah untuk memuliakan dan menyebutkan namanya. Di sana bertasbih dan nama-namanya mensucikan nama-nama Allah pada waktu pagi dan petang. Apa kata ulama? Cirinya ada orang yang cahaya di atas cahaya tadi, hidayah itu adalah ketika dia pertama memuliakan rumah Allah. Nyatakan loh Peta. Orang yang terpancar iman di dalam jiwanya dan mampu menerangi yang lain, dia punya sifat dia memuliakan rumah Allah. Apa salah satu orang, kata ulama, ciri orang yang memuliakan rumah Allah? Yang pertama, dia tidak pernah bertengkar di dalam masjid. Ulun minta maaf, amun pian rapat nih sekedarlah, amun pian rapat pengurus masjid ada nang meraju lalu berkancang-kancangan hendak berkelahi, itu nyata dia bukan bagaikan lentera imannya. Jadi satu ketika Pak Umar bin Khattab, ada sahabat, kan saat itu Pak tidak ada tehel Pak, ya mah dihamput Umar Pak, ada sahabat nang jauh. Kenapa? Tuh bawa nang bakalahi berdua dalam masjid tuh nambah kancang-kancangan. Uja Umar datang. Aduh, kenapa? Kenapa kalian bertengkar di dalam masjid? Kata Umar. Dari mana ya? Ulun dari daerah jauh. Rupanya bakalahi bisnis, takalahi sampai masjid. Jadi amun pian takalahi di luar sampai masjid berangutan aja. Pian apa ujar Umar? Kalau sekiranya kau orang Madinah, sudah aku cambuk. Cuma kamu orang jauh bener Nih Pak, mun ada nang bakalahi di masjid nih, pengurus masjid menyiapkan cambuk ini. Dan nang bakalahi berangutan, rimbat. Yang kedua Pak, orang yang memuliakan masjid adalah orang yang tidak berdagang di masjid. Amun inya kampanye di dalam masjid, itu tanda kada memuliakan masjid. Amun pengurus masjid mengundang inya kampanye di dalam masjid, pengurusnya kada memuliakan masjid. Nih nyata lalu. Aja pian salahkan ulun kada Bapak. Ulun berbicara tentang bagaimana memuliakan. Makanya kenapa orang kadang-kadang sembahyang di masjid kita tuh kada nyaman? Karena pengurusnya sorong kada memuliakan masjid. Mun ada datang calon, wah berdirian cipika.
Berdirian orang-orang seakan-akan sahabat, terpilih teh dielangi itu ada. Karena masjid dan jamaah dijadikan jual beli. Ini bukan masalah berniaga loh Pak. Tapi amun pian menyusun siasat jihad boleh dalam masjid. Boleh. Tapi amun pian, ulun minta maaf, siapapun di kemudian hari yang berkampanye, ulun minta maaf, ulun menyerukan kepada orang yang berkampanye, jangan berkampanye di dalam masjid. Hindari. Walaupun bian mengatasnamakan Islam, lalu mengatakan silaturahmi, orang sudah tahu maksudnya. Kada usah dilajari. Ya kalau Pak? Pian nonton, kampanye, pasti dah. Yang kedua, jangan membicarakan bisnis. Aku hendak berjual, lalu usah dalam masjid. Masjid untuk sembahyang, masjid untuk pendidikan. Mun ulun bepender sini, tukari kurma ulun lah. Itu penceramahnya kada menghormati masjid. Nang terakhir lah ulun minta maaf nah, supaya ulun kada terpotong. Sabar aja lo pian. Ya kalau pian berdiri-diri pian. Mun pian kada ketuju ulun buduan pian pura-pura budu, paham ulun. Terakhir lah. Dan orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangan dan jual beli dari mengingat Allah, melaksanakan sholat, menunaikan zakat, mereka takut pada hari ketika hati dan penglihatan menjadi guncang. Nah, pertama memuliakan masjid, kedua apa? Yang dagangannya tidak melalaikan daripada mengingat Allah. Yang ketiga apa? Dia sholat. Yang keempat apa? Dia zakat. Dan yang kelima, dia takut hari kiamat. Amun pian bisi lima nih, insya Allah nurun ala nurin. Allahu alam. Semoga Allah memantapkan hidayah di dalam jiwa. Allahumma sabbit qulubana ala dini. Allahumma sabbit qulubana ala dini. Allahumma sabbit qulubana ala dini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.